Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Maulisa Saharani, NIM 2105121408. Saya dari kelas SI 2021B. Mata kuliah Sistem Operasi, dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Pengertian memori. Memori merupakan salah satu alat yang sangat penting pada komputer. Memori atau yang kerap disebut sebagai memori internal adalah media penyimpanan data atau informasi sementara pada komputer. Memori termasuk komponen vital karena performa dari sebuah unit komputer salah satunya ditentukan oleh komponen ini. Untuk itu, semakin besar ruang penyimpanan dan kecepatan memori, semakin baik performa dari sebuah unit komputer. Selain itu, memori pada komputer juga memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori yang bersifat volatil akan kehilangan data atau informasi ketika komputer mati, sedangkan memori komputer yang memiliki sifat non-volatil akan tetap menyimpan data meski komputer dalam keadaan mati. Menurut istilah, memori biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data, yang dapat dikatakan bahwa memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pada komputer, program atau software yang sedang dijalankan atau di-run dan data yang sedang diproses disimpan di dalam memori selama program tadi masih aktif bekerja. Memori itu sendiri sebenarnya terdiri dari kotak-kotak untuk menyimpan data atau karakter. Masing-masing kotak tersebut memiliki alamat atau address sendiri. Dengan menggunakan address inilah, CPU dapat membaca atau menulis data pada memori. Kecepatan pergerakan data keluar masuk memori biasanya sepadan dengan kecepatan kerja CPU itu sendiri. CPU dan memori merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah komputer. Secara fisik atau hardware, kebanyakan memori berupa chip atau semikonduktor. Sampai sekarang terdapat banyak jenis memori yang masing-masing mempunyai sifat atau karakteristik yang khas, walaupun seluruhnya tetap memiliki fungsi pokok, yaitu menyimpan data. Jenis-jenis memori komputer. Jenis-jenis memori komputer ini dibagi menjadi dua. Satu, memori internal. Dua, memori eksternal. Contoh dari memori internal yaitu ROM, COMS, RAM, DRAM, SDRAM, DIMM, dan cache memori. Untuk memori eksternal contohnya yaitu hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Pertama, mari kita bahas tentang memori internal terlebih dahulu. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, ada ROM dan RAM. Selain itu, terdapat pula memori yang disebut cache memori, COMS, DRAM, SDRAM, DIMM. Selanjutnya, mari kita bahas lebih dalam tentang jenis-jenis memori internal. ROM atau Read Only Memory adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika kita mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. Ada 4 macam ROM komputer. Yang pertama yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory. Jika isi ROM ditentukan oleh vendor, ROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi ROM tidak dapat dihapus lagi atau bersifat permanen. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian hardware atau perangkat keras komputer. Contohnya adalah program yang men-start komputer ketika komputer baru dinyalakan. Program yang ada di dalam ROM diisi oleh pabrik pembuatnya.
Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus bernama PROM burner atau PROM writer. Program atau informasi yang telah diisikan atau direkam ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. Contoh dari 2 EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris. Program atau informasi yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulisi kembali. Kesamaannya dengan PROM adalah keduanya merupakan jenis ROM. Lalu, EEPROM ini juga termasuk memori non-volatil. Data yang tersimpan di dalamnya tidak bisa hilang walaupun komputer dimatikan. Tidak membutuhkan daya listrik untuk mempertahankan atau menjaga informasi atau program yang tersimpan di dalamnya. Alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi chip EEPROM adalah UV PROM eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan dalam chip EEPROM. Dengan demikian, chip EEPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan informasi atau program baru ke dalamnya. Informasi lain menyebutkan bahwa alat yang dapat digunakan untuk menghapus isi EEPROM adalah EEPROM rewriter. Lalu yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory biasa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. EEPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpanan konfigurasi data dan pada peralatan elektronik tersebut. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM sangat terbatas. Pada sistem hardware komputer yang sering digunakan, chip EEPROM umumnya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS. Yang keempat ada CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. Lalu selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, yaitu jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Macam-macam RAM komputer. Yang pertama ada DRAM, merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis memori RAM yang mempunyai teknologi penyimpanan data secara terpisah dalam sebuah kapasitor agar data tidak hilang. Jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya, sehingga mempunyai kepadatan yang tergolong tinggi. Yang kedua ada SRAM. SRAM singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang didesain dengan tidak menggunakan kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Teknologi ini menghasilkan kinerja yang sangat cepat, akan tetapi biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk menangani bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Yang ketiga ada EDORAM. EDORAM yaitu singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. Mempunyai bentuk yang lebih panjang
dengan jumlah pin 72 pin. RAM jenis ini sangat cocok digunakan untuk semua komputer Pentium. Yang keempat ada SDRAM, singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100 sampai 133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dan dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. 5 ada RDRAM, merupakan singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Yang keenam ada NVRAM, singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai lithium. Sehingga apabila sobat mematikan komputer, data yang tersimpan di memori tidak hilang. Yang ketujuh ada FGRAM, singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Kedelapan ada Flash RAM, merupakan jenis memori dengan kapasitas penyimpanan yang tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya memori komputer ini dapat digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. 9 ada DDR SDRAM, yaitu singkatan dari Double Dead Red SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang ditampung per chip mencapai 4 GB. Yang 10 ada SODIMM, merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang ke-11 ada cache memory, yaitu memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi dicache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memory adalah tipe RAM tercepat yang ada dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Selanjutnya ada memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program, contohnya hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal biasa disebut juga memori eksternal biasa disebut juga perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Memori eksternal mempunyai 2 tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan
untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Hard disk. Hard disk adalah sebuah hardware yang biasa digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer atau laptop. OS, software, dan kebanyakan file semua disimpan di drive hard disk. Bagi Anda yang menggunakan Windows, mungkin Anda familiar dengan sebutan drive C, karena Microsoft Windows secara default memilih drive C sebagai partisi utama untuk hard drive komputernya. Selain itu, ada juga drive D atau E yang mewakili satu atau lebih area hard drive. Berbagai jenis hardware yang diproduksi saat ini bergantung dengan jenis komputernya. Faktor utama yang menentukan karakteristik fisik dan teknis hard drive adalah berapa banyak ruang yang tersedia di PC, kecepatan yang diperlukan untuk mentransfer data, dan jumlah ruang penyimpanan itu diperlukan. Tipe hard disk yaitu PATA, SATA, dan SI adalah 3 jenis hard drive yang paling sering digunakan di komputer saat ini. Lalu ada floppy disk. Floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy disk ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Tetapi untuk saat ini floppy disk sudah sangat jarang sekali penggunanya. Floppy disk yaitu sebuah perangkat penyimpanan file atau data portable yang jaya pada era tahun 1990-an. Floppy disk pernah populer karena mampu mengangkut file dari komputer ke komputer lain. Seiring dengan perkembangan zaman, floppy disk perlahan bergeser dan berkembang pesat ke teknologi yang lebih maju. Dengan kata lain, floppy disk adalah alat bantu bagi pengguna komputer untuk menyimpan data atau file yang sangat penting. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.